Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk melanjutkan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi siapkan buku kalian. Buku tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu halaman 37 sampai 44. Sebelum kita belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan jalan. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Anak-anak, pentingnya menjaga kebersihan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Yang kedua, salah satu teman Udin yang sudah bermain tanpa mencuci tangan langsung makan. Sementara Udin dan teman-teman lain mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, siswa sedang makan bersama. Yang keempat, siswa yang tidak mencuci tangan sedang terbaring sakit. Anak-anak, jadi informasi yang ada dalam gambar ini, kita harus sering mencuci tangan. Sebelum makan terutama ya anak-anak, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar kita tidak sakit. Aturan sebelum makan, anak-anak harus kalian perhatikan. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Kita harus mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Kemudian kita juga harus menghabiskan makanan. Mengambil makanan yang terdekat terlebih dahulu. Anak-anak, rasa syukur kepada Tuhan kita wujudkan, yaitu dengan sikap bersyukur merupakan pengamalan Pancasila, sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makan sesuai dengan kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Jika kita sudah melakukan hal tersebut, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Sikap bersyukur
Juga kita harus selalu berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan. Anak-anak, kita lanjutkan belajarnya, yaitu menentukan hasil penjumlahan. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Ada beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji, agar kita mudah untuk mengkonsumsinya. Berikut ini adalah jumlah susu sapi kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Kita perhatikan anak-anak tabel berikut. Yang pertama, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Sedangkan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Anak-anak, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak yang paling banyak di setiap bulannya? Ayo coba berapa anak-anak? Yang paling banyak yaitu 4.800 kotak, yaitu perusahaan C. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Ya, yaitu perusahaan A, 1.200. Anak-anak, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D? Marilah kita selesaikan. Cara penyelesaiannya adalah perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya kita hitung menggunakan penjumlahan bersusun, yaitu jumlahnya 4.450. Mari anak-anak kita bisa mencoba contoh yang lain. Misalnya, perusahaan Elang menghasilkan susu 1.735 kotak. Perusahaan Raja Wali menghasilkan susu 3.250 kotak. Berapa jumlah susu kotaknya? Kita hitung menggunakan penjumlahan bersusun, yaitu hasilnya 4.985. Anak-anak, demikian pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan.